Hukum yang berlaku pada zaman itu cuma satu, mati kalau ada perzinahan tanpa diadili. Mengerti? Kalau surga, kalau Yahweh tidak menemukan satu syarat yang ada di hati Maria yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis yang lain, Gabriel akan capek. Entah perlu berapa minggu dia keliling kampung cari gadis mana mau hamil tanpa suami. Bisa ngerti maksud ini, saudara? Mengapa surga langsung menuju ke Maria? Kenapa enggak saudaranya atau tetangganya atau temannya? Kenapa? Dengarkan. Maria itu sikap hatinya taat luar biasa. Nah, ternyata seperti Abraham. Mengapa Yahweh langsung menuju kepada Abraham? Kenapa enggak kepada tetangganya atau temannya? Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang sangat tahu isi hati orang. Kalau saudara baca di Yeremia 17 ayat 9 ayat 10, Tuhan itu penguji hati, penyelidik batin. Ayat 1 Tawarik 29, ketika Daud menyanyikan nyanyian terakhir sebelum dia meninggal, dia berkata, Tuhan, Engkau menguji hati. Maria dipilih karena dia taat. Yahweh tahu sebelum dipilih hati orang itu, Tuhan tahu. Begitu pula Daud. Kalau saudara baca Kisah Rasul 13 ayat 22, mengapa langsung Tuhan tunjuk Daud? Mengapa dia menyuruh Samuel langsung ke Bethlehem, ke keluarga Isai? Ditulis di Kisah Rasul 13 ayat 22. Sebab Yahweh sudah kenal hati Daud, hati yang taat, mau mengerjakan apa saja yang Tuhan suruh. Gereja yang taat, gereja yang mau melakukan kehendak Tuhan, gereja yang mau mengikuti apa saja yang Tuhan katakan, maka gereja itu akan dipakai oleh Tuhan. Abraham dipanggil. Maka kalau saudara ingin tahu ayat mana, saya suka cari ayat mana yang menunjukkan Maria taat. Catat saja ayatnya, Lukas 2 ayat 19. Kalau saudara membaca Lukas 2 19, maka saudara akan tahu mengapa Maria terpilih. Karena dia suka menyimpan firman dan merenungkan firman. Itu hobinya Maria, suka menyimpan firman dan merenungkan firman. Mengapa kalau firman Tuhan kita sering lupa, tapi firman tetangga kita bisa ingat sesekian belas tahun? Kita nggak mengampuni tetangga itu. Pernah satu kali ada orang Kristen yang sangat benci kepada tetangganya. Waktu saya sampaikan pengampunan, dia bilang saya nggak bisa ngampun. Saudara, yang membuat orang masuk neraka bukan dosa perzinahan yang tidak diampuni, tapi dosa yang tidak mau mengampuni. Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu pun tidak mengampuni kamu. Dengan hukum itu akan banyak orang Kristen masuk neraka, bukan karena mencuri atau apa, tapi karena tidak mau mengampuni orang lain. Jangan lupa firman Tuhan itu. Orang berzina bertobat, Tuhan ampuni. Orang membunuh bertobat, Tuhan ampuni. Orang mencuri bertobat, Tuhan ampuni. Tapi kalau orang Kristen tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia, karena sekatnya begitu dalam, menurut Matius 6 ayat 14-15, dia pasti masuk neraka. Karena orang yang dosanya tidak diampuni, karena dia tidak mau mengampuni orang lain, berarti dia statusnya orang berdosa. Nah, lalu saya tanya, kenapa nggak mau mengampuni? Bilang sakit hati betul. Tetangga saya itu jahat dan macam-macam lagi dia bicara. Saudara, ampuni, ampuni. Nah, Maria tidak. Dia suka menyimpan firman dan dia merenungkan firman itu. Maka itu Gabriel langsung dari surga menuju ke rumah Maria. Karena Tuhan tahu dia mau hamil sebelum menikah dan Yesus lahir lewat dia. Kembali ke Kejadian 12. Kalau Abraham tidak dilihat sebagai gereja yang taat, pasti akan berargumentasi. Bayangkan, disuruh pergi oleh satu suara yang dia, Abraham, tidak pernah kenal. Renungkan itu. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan, jadi belum tahu, yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana tidak tahu, pokoknya pergi. Saudara, kata eklesia yang artinya gereja, yang pertama kali muncul
di Alkitab itu di pasal 12 kitab Kejadian ayat 1 ini. Ini eklesia. Pergilah kamu. Eklesia dari bahasa Yunani artinya dipanggil keluar. Jadi gereja itu tidak dimulai di Kisah Rasul 2. Tidak. Gereja dimulai di Kejadian 12. Pergi keluar. Tinggalkan semuanya itu. Maka gereja pertama di dunia adalah gereja Abraham. Karena dia taat dan luar biasa. Dan karena ketaatannya, maka lihat panggilan gereja. Gereja dipanggil bukan untuk sekedar bangun gereja, bangun gedung. Mau ratusan juta, mau miliar. Di Jakarta sekarang, gereja yang saya tahu ada 2. Yang biayanya sampai sekian puluh miliar. Ingat, gereja tidak dipanggil untuk membangun gedung. Gereja tidak dipanggil untuk buat ibadah saja. Tapi gereja dipanggil untuk jadi berkat. Dan itu yang dikerjakan oleh Abraham. Aku akan memberkati kamu Abraham, supaya olehmu dan oleh keturunanmu segala bangsa di bumi akan dapat berkat. Kata berkat jangan hanya dinilai dari materi. Tidak. Tapi semuanya. Saudara, saya sedang menerjemahkan dengan tim satu buku karangan Perry Stone. Judulnya Breaking the Jewish Code. Membuka rahasia kesuksesan orang Yahudi. Ternyata Perry Stone ini menemukan hanya ada 12 kunci, 12 kode rahasia di 5 kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan. Dalam 5 kitab Taurat ini, Perry Stone menemukan ada 12 rahasia. Maka itu secara fakta sampai hari ini, tidak ada bangsa sehebat orang Yahudi di dunia. Karena ayat ini. Tapi sayang, mereka menolak Yesus. Tapi pada waktunya, nanti mereka akan jumpa Yesus juga. Nah, gereja dipanggil seperti itu untuk menjadi berkat. Maka itu kalau gereja ada di suatu tempat dan masih tidak berfungsi, pasti ada yang salah. Saya lanjutkan. Pasal 18. Lihat gereja yang benar. Ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Mari kita menemukan. Para hamba Tuhan, kita akan melihat keadaan ini. Saya akan pakai logika anak-anak untuk mengerti firman ini. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Siapa 3 orang itu? 3 orang itu adalah Yahweh sendiri dengan 2 malaikatnya. Gereja, dengarkan. Jangan tersinggung kalau saya katakan kalimat-kalimat yang cukup pedas. Tapi ini kebenaran. Ketika gereja terjebak dengan agamawi. Tahu kata agamawi? Terjebak dengan ritual-ritual. Dengan aturan-aturan. Contoh kecil. Sampai hari ini. Masalah makanan. Masih diperdebatkan. Masalah baptisan. Masih diperdebatkan. Kenapa? Karena roh agama masuk dalam gereja. Saya mau katakan kepada saudara. Kalau Tuhan kita melarang. Ada yang makan ini, makan itu, gak boleh semuanya. Itu gak urusan surga neraka. Firman itu hanya untuk kesehatan kita. Karena binatang-binatang yang dilarang dimakan oleh Tuhan. Itu gak ada urusan surga neraka. Tapi itu untuk kesehatan. Jadi kalau ada orang Kristen masih suka makan itu, makanlah. Tapi siapkan peti mati di rumah. Karena itu akan cepat mati orang itu. Itu maksudnya. Belum betul saudara. Sedih. Ini fakta. Cukup banyak pendeta yang mati muda karena stroke. Karena gagal ginjal. Karena darah tinggi. Karena gula. Karena asam urat. Semua penyakit itu karena mulutnya rakus. Yang dilarang dimakan. Mengapa binatang-binatang itu dilarang dimakan?
Karena mereka diciptakan Tuhan untuk membersih lingkungan. Hukum yang berlaku pada zaman itu cuma satu, mati kalau ada perzinahan tanpa diadili.